Hello, 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 hi. Good morning, my beloved students. Sam, Shirley, Jordan. Miss Meli, say Jordan ya. Girgrido. Valerie, Diamond, Jessica. After that, Iqbal and Belfrieda. Okay, how's your morning? How's your day? Nice, good, amazing, wonderful. Nice, Miss. Nice, Miss. Oke, good job. Dari 8.000 orang yang ikut Zoom hari ini, hanya 500 orang yang berbicara. Gimana ini? Ayo. Once again, I will repeat again. Everyone, how's your morning? How's your day? Great, Nice. Nice. Iya, walaupun seperti tidak makan pagi, siang, sore, dan malam, it's okay lah ya. Once again ya, I will repeat again. Girgrido, how's your morning? How's your day, Girgrido? good, Miss. Good, Miss. Okay. Now, my beloved student, please prepare yourself. Take your book and then take your pen. Okay, take your book for PPKN subject. Okay, so we will discuss about our topic for today. Cara mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, page 48. Halaman 48. Okay, before we continue to the next topic, ini masuk ke dalam ujian. So, we will discuss about this. Miss Meli akan terangkan dulu mengenai ini. Okay, ya, konstitusi. Everyone, do you know what is the meaning of konstitusi? Apa sih artinya konstitusi? Membentuk. Hmm? Segala ketentuan dan aturan. Okay, help me. Please help me to read this screen. Iqbal. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum dan sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Yes, good job ya. Jadi, good students, please listen to Miss Meli. Konstitusi itu adalah segala ketentuan atau aturan yang dibuat. Jadi, suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara mereka. Itu terserah negaranya. Jadi sebelum negara mereka mempersiapkan konstitusi atau susunan mengenai suatu negara, bentuk negara tersebut, it's okay. Ya, mereka mau buat konstitusi sebelum atau mereka membuat sesudah negara mereka bersangkutan berdiri. Nah, my beloved student, please tell to Miss Meli. Konstitusi itu sayang dibagi menjadi dua. Anybody knows? Konstitusi apa aja sih? Tidak tertulis. Tulis dan tidak tertulis. Tertulis dan tidak tertulis. Ayo, do you know apa sih itu konstitusi tertulis, Miss Meli? Aduh, payah sekali Miss Meli ngomongnya. Konstitusi tertulis. Ayo, come on, apa itu? Oke, good job ya. Good job Konstitusi sekali. tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Iqbal, iya, kata kuncinya adalah tertulis itu dimasukkan ke dalam dokumen formal. My beloved student, we will discuss about this. Kenapa? Why, Miss Meli? Because nanti ujian kamu ini ada masuk. So, Miss Meli mau ulangin ini sebentar, oke? Okay? Konstitusi tertulis adalah dia tertuang dalam dokumen formal. Kalau tidak tertulis, ayo, anybody knows? Kalau tidak tertulis apa sih sayang? Ayo, please tell to Miss Meli. Merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Iya, dia tidak tertuang dalam dokumen formal, tapi kerap sekali dilakukan. For example, ayo, anybody knows? Miss Meli pernah sampaikan contohnya apa? Iya, konstitusi. Pidato presiden. Rama.
Yes, pidato presiden. Good job. Contohnya adalah pidato presiden. Jadi nggak ada di undang-undang di tata negara presiden harus berpidato, tapi itu menjadi hal yang biasa kita lakukan, ya. Nah, jadi pada saat hari-hari kemerdekaan, presiden harus menyampaikan pidato kepresidenan mengenai negara, walaupun dia tidak merupakan konstitusi tertulis. Oke ya, pidato kepresidenan. Oke, now please open your book page 48. Today we will discuss about cara yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke ya. Look at my screen. Everyone, look at my screen. Today our topic is about cara yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. So please help me to read this screen. My beloved student, ada 3 cara. Oh, apa aja Miss Meli? Ayo, for the first, please help me to read this screen. I want to choose one of you. Who else ya? Yang malu-malu ini siapa sih ini? Ayo. Valentina. Yes, Miss. Okay, Valentina, please help me to read this screen. Go ahead, Kakak. Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah antara belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersikap jujur dan sopan kepada Bapak, Ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar tercipta kedamaian. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Memperingati HUT RI sebagai bentuk perhargaan terhadap para pahlawan. Menghargai pendapat teman sebagai wujud dan keadilan dalam berpendapat dan menggemukkan pendapat. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan. Okay, thank you. Valentina, finally. Oke ya, Miss Mary dengar suara Valentina nih. Okay, my beloved student, look at your book. Nah, ada Miss Mary cara yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NRI itu Negara Republik Indonesia tahun 1945. So apa aja Miss Mary? Oke. Yang pertama, for the first, belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar mewujudkan tujuan negara. Apa tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, everyone? Oh. Apa tujuan negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? No one in here. Melindungi segenap bangsa Indonesia. And then? Memajukan kesejahteraan. Good job. And then? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, good job. Mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya kan? Itu termasuk ke dalam tujuan negara Republik Indonesia. Itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. So next week, kamu harus ingat apa tujuan negara Republik Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi
last Friday, Miss Meli pun sudah sering umumkan. Everyone, please read your book before Zoom meeting berlangsung. Oke ya. Nah, my beloved student, after that, bersikap jujur dan sopan kepada bapak dan ibu guru. Jadi kalau misalkan nih, ini termasuk nggak sih ini cara mempertahankan dan melaksanakan undang-undang Miss Meli ya. My beloved student, please turn on your camera. Kemudian, some of you chat Miss Meli. Miss, kamera saya rusak, Miss. Miss, saya nggak bisa, Miss. Padahal berbohong. Sebagian memang rusak beneran, tapi sebagian berbohong. Kira-kira itu termasuk cara melaksanakan dan mempertahankan undang-undang nggak sih? No, Miss. No. Iya. Kalau kamu bersikap jujur dan sopan kepada orang tua, guru, dan seluruh warga sekolah, itu termasuk cara kamu mempertahankan undang-undang. Bayangkan kalau semua orang di Indonesia ini tukang bohong, nggak bersikap jujur, ya, dan tidak sopan, maka tidak terjadi kedamaian. Oke ya. After that, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Ini siapa sih nih? Yang paling malas sekali ikut upacara bendera? Raise hand. Ayo, come on, please be honest. Jujur. No one miss, semuanya semangat-semangat ya. Oke, after that. Memperingati HUT RI, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan perlombaan ya, dengan wujud penghargaan para pahlawan. Jadi kalau misalkan 17 Agustus kita punya perlombaan, kamu ikut melaksanakannya, berarti kamu juga salah satunya mempertahankan Undang-Undang Dasar. Oke? After that, kamu menghargai pendapat teman. Yes, and then berteman dengan siapa aja tanpa membedakan nih permusuhan ya, membuat permusuhan. Enggak setatra ini Miss Meli sama berteman sama Valerie. Pada example nih ya Kak Valerie ya. Misalkan Shirley bilangnya begitu. Ya, pada example nih. Nah, itu tidak termasuk cara kamu untuk mempertahankan undang-undang. Oke ya. Oke, next my Miss Meli. After that, apa lagi Miss Meli? Ayo, come on, please help me to read this screen. Tadi sudah girl. Now boy. Boy. Ayo, come on, boy. Samuel deh. Ayo, Samuel. Go ahead, Samuel. Melaksanakan dan mempertahankan UUD RI tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. 2. Bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. 3. Bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. 4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. 5. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Oke, now my beloved student, melaksanakan dan mempertahankan undang-undang itu banyak caranya. Ya. Yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Kalau kamu sayang dan hormat kepada seluruh anggota, your sister, your brother, your daddy, or your mommy, berarti kamu juga mempertahankan undang-undang. Oke ya, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakannya, bermusyawarah dengan anggota keluarga, dan mau memutuskan masalah bersama. Jadi supaya nggak ada permusuhan ya Bang Rizky. After that, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal. And then the last, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Iya, stretching Rizky. Rizky udah pegel nih Miss Melia. It's okay. Okay, next. The last, apalagi caranya Miss Meli? Okay, go ahead. Boy. Already. Girl. Fioni, go ahead Fioni.
The last Fioni melaksanakan. Fioni, can you hear me, Fioni? Oke deh. Belfrida deh. Ayo Belfrida, go ahead sayang. Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan masyarakat luas antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. 2. Memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Misalnya berperan aktif dan ikut serta memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak yang tidak dapat menyerap pendidikan. Iya, oke ya, good job. Nah, my beloved student, yang terakhir, melaksanakan dan mempertahankan undang-undang di lingkungan masyarakat luas. Jadi tadi pertama, for the first, di lingkungan sekolah. Dalam cakupan kecil dulu, Miss Meli. After that, kita masuk ke dalam lingkungan tempat tinggal sekeliling. Dan then the last, masyarakat luas. Ya, masyarakat luas. Ayo, please look at my screen or look at your book. Yang pertama, memberi bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Siapa yang pernah menerapkan ini? Ayo. No one? Siapa yang pernah bantu teman-temannya yang susah? Siapa yang pernah ikut bantu dalam korban bencana alam? Hanis di kelas, no one? Oramos already, only Oramos, right? Valerie, iya. Oke, good job. Nah, ketika kamu membantu orang yang kurang mampu, kemudian lagi apa sayang? Ketika orang yang terkena musibah dalam masyarakat luas, berarti kamu sudah melaksanakan. Oh, berarti Ramos and Valerie sudah jadi pelaksana dan mempertahankan undang-undang dasar. Oke ya, you understand? Paham sayang? Paham. And then memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. For example, Miss Melly berperan aktif dan ikut serta memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Ya, jadi kamu harus bersyukur, be grateful. Kamu bisa di sekolah yang baik. Orang tua memberikan fasilitas kepada kamu untuk berada di sekolah yang baik dan bagus. Keren ya. Nah, gimana dengan teman-teman kita di luar sana yang tidak pernah mengenyam pendidikan? Nah, tidak pernah mengenyam pendidikan. So, kamu harus bersyukur, to be grateful. Okay? Okay, my beloved student, do you have a question? Ada pertanyaan seputar materi kita? No? No? Today kita hanya mendiskusikan bagaimana cara untuk mempertahankan Undang-Undang 1945. Okay? You understand everyone? Yes, Miss Mary. Do you have a question? No, Miss Mary. Miss Mary aja yang jawab, Miss Mary. Ya. Iya, good job banget ini. No one in here ini perasaannya, good job. Rizky, Abang Rizky. Miss minta tolong sekeluarga. Do you have a question, Bang? Please say something. No, Miss. I don't have a question, Miss. Gitu harusnya. Seharusnya begitu. Jadi kita ini nggak ada komunikasi. Oke, my beloved student. Anybody knows apa sih pengertian interaksi? Di chat, Miss. Kegiatan No. Please say something. Come on. Hubungan timbal Iya, balik. timbal balik. kegiatan Iya. Interaksi. Iya. Good job Valerie, Belfrida, and Abang Jordan. Interaksi, ya Bang.
Interaksi adalah hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Jadi, kalau Miss Meli tanya, you understand everyone? Yes. Aku, Yes, Miss. kamu nggak, berarti kita tidak melaksanakan interaksi. Tapi kalau kamu jawab, my beloved student, you understand? Kamu jawabnya yes, Miss. Gitu, kemudian baru kita ada interaksi. Oke ya. Oke ya, supaya nggak ngantuk kamu Bang Rizky. Oke. Sayang. Oke, Miss Meli. Oke, don't forget everyone. Before we end this meeting, don't forget, please collect your project. Bagi yang belum, please collect your project this Friday. Ya, sudah lama sekali ini, tapi Miss Meli selalu ingatkan kamu. Don't forget to collect your project, the deadline until udah lewat ya. Ya, this Friday. Terakhir batasnya di Friday ini. Miss Meli masih terima. Oke? Oke, my beloved students. Next kita akan mulai review. Abang Iqbal. Kenapa sih Abang Iqbal ketawa-ketawa? Ayo senyumnya sama Miss Meli aja. Oke ya? Iya Miss, iya dong. Don't play game too much. Jangan bermain-main di situ yang terus every day ya. Ayo look at Miss Meli. Listen to Miss Meli. Oke. Next week kita akan sudah mulai review. Next week kita ngapain sih? Rizky, sayang? Itu namanya interaksi kah? Yuk, Grido, next week kita mau ngapain sih, Bang? Bahas review, Miss. Bahas review, yes, good job. Next week we will discuss about our review. Ya, kita akan diskusi tentang review kita banyak sekali. So, Miss Meli berharap, please open your book. Ya, please open your book and then read your book. Baca dulu bukunya dan kertas reviewnya, review papernya. Oke, so next week kita mau adakan review sembari dengan kita melakukan kuis lagi, kuis sambil bermain. Oke ya, you understand? Oke, now please close your book. If you don't have a question, I have a question for you. Okay, ready? Nah, cheating ya, Bang? Okay? Rahmas, aduh, Miss Meli. Okay, 1, 2, 3, go ya. I have a question. Please use chat to the answer ya. Ayo, kalau mau jawabnya, kamu use chat aja. Okay ya. Please wait a moment. Number 1. Aduh, Miss Meli, lama sekali pun Miss Meli. Oke ya. Suatu pernyataan mengenai bentuk negara dan susunan dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri, merupakan pengertian dari Valerie already. Valerie, good job. Valerie, and then next. Who else? Oh. 5. Ayo. Rizky, come on. Belfrida, no. Ayo, come on. Go ahead. Aduh, Belfrida pusing Miss Meli. Iqbal, no. It's wrong, Iqbal. Ayo, once again ya, I will repeat again ya. Nah, Valerie, good job ya, Grido. Good job. Ya, I will repeat again. Suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara dipersiapkan sebelum dan atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Jangan tanya Miss Meli lagi dong, harusnya Miss Meli yang tanya Bang Iqbal. Ayo, come on. 5. Belfrida juga.
Ayo, jangan ada tanda tanya. Kamu yang bertanya sama Miss Melly. 4, 3, 2, 1. The answer is. Ayo, everyone. The answer is. Pengertian apa? Konstitusi. Konstitusi. Good job ya. Konstitusi. Jadi sebelum atau sesudah negara itu berdiri. Oke, next. Please close your book. Konstitusi dibagi menjadi 2. Apa sih? Konstitusi apa aja sih tadi sudah Miss Meli jelasin sayang? Wah, Iqbal first. Oke, Valerie, Shirley. After that, who else? Girgrido. Ramos, ya ini nih doang. Terus ayo yang lain, Devta. Where are you, Devta? Shirley, iya, good job ya. Oke, time's over, Maria. Konstitusi itu ada 2. Everyone, konstitusi apa aja? Tertulis dan tidak Tulis dan tidak tertulis. Oke. Now please give me one sample. Konstitusi tertulis itu apa contohnya? Konstitusi tidak tertulis itu apa contohnya? Oh, makin pusing nih Miss Melly. Come on, let's go. 1, 2, 3, go. Tidak tertulis, Iqbal, good job. Valerie, tertulis, good job. Ayo, yang tidak tertulisnya apa Kak Valerie? Ayo. 1, Valerie, good job. 2, 3, Shirley, good job. Girgrido, good job. Girgrido hanya tertulis, Bang. Yang tidak tertulisnya 4, 5. Belfrida, good job. 5, 6, 7. Ramos. 8, 9, and 10. Iya, itu aja sih. Miss Melly berharapnya yang lain. For example, John, Yusesi, Kathleen, iya, Devta, Fioni, yang lain Rizky, Tirza, harusnya kamu, Samuel, harusnya kamu juga ikut semangat like your friend, okay? But it's okay, next week kita akan buat playing games or diskusi kembali. So, I hope you read. Please read your book, start from now. Next week, I have a question for you. Okay, sayang? Do you have a question? No? No? Okay, my beloved student. I think enough for today. Thank you so much. Thank you for joining. Bye-bye, everyone. See you. Bye-bye. Have a wonderful day. Happy weekend. Bye, Miss Melly. Please say something dong. Yes, Miss. Bye. Bye. Okay.